Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan drama, emosi, dan inspirasi. Kisah ini tentang Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Siapkan diri untuk mendengar cerita yang tak hanya menggugah hati, tetapi juga memberi kita banyak pelajaran hidup. Mari kita mulai. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat keras. Beliau lahir dari keluarga terhormat di Makkah, pasangan Al-Khattab dan Hantamah. Umar dikenal sebagai seseorang yang tegas, tidak kenal takut, dan sangat menjaga tradisi nenek moyangnya. Ia begitu memusuhi Islam, hingga pernah bertekad untuk membunuh Rasulullah. Bayangkan, Umar dengan pedang di tangannya meninggalkan rumah, siap menghadapi Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang teman bernama Nuaim bin Abdullah. Sang teman memberitahukan kabar yang mengejutkan, adik perempuan Umar, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Umar pun semakin marah, dan langkahnya langsung diarahkan ke rumah Fatimah. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar mendapati adiknya dan suaminya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemarahan Umar memuncak, ia memukul Said bin Zaid, dan bahkan menampar Fatimah hingga bibirnya berdarah. Namun, apa yang terjadi setelah itu sangat mengubah segalanya. Ketika Umar melihat darah di bibir adiknya, hatinya mulai luluh. Keberanian Fatimah yang tetap memegang teguh keyakinannya membuat Umar terdiam. Dengan hati bergetar, Umar meminta selembar tulisan yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Adiknya meminta Umar untuk mandi terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, Umar membaca ayat-ayat dari surah Taha. Kata-kata dalam ayat tersebut langsung menusuk ke hati Umar. Amarahnya sirna, berganti dengan kedamaian yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Setelah merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, Umar merasa terpanggil untuk menemui Rasulullah. Dengan ditemani Habab bin Ad, Umar menuju rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Ketika Umar tiba, para sahabat merasa khawatir karena mereka tahu reputasinya sebagai musuh Islam. Namun, Rasulullah dengan penuh keyakinan mempersilakan Umar masuk. Di hadapan Rasulullah, Umar berlutut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islamnya Umar adalah peristiwa besar yang mengguncang Makkah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Hadis riwayat Tirmizi. Allah memilih Umar, dan sejak saat itu, kehidupan umat Islam berubah. Masuknya Umar ke dalam Islam memberi kekuatan baru bagi kaum muslimin. Umar adalah orang yang memprakarsai dakwah. Secara terbuka, ia tak gentar menghadapi kaum Quraisy yang menentang Islam. Karena keberaniannya dalam membedakan kebenaran dari kebatilan, Umar diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang benar dan salah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Kami semua merasa lebih mulia sejak Umar masuk Islam. Sebelumnya, kami tak berani salat di Ka'bah. Namun, setelah Umar masuk Islam, ia memerangi musuh-musuh Islam, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang." Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin sepakat membayat Umar sebagai khalifah. Kepemimpinan Umar dikenal sebagai era keemasan Islam. Ia berhasil memperluas wilayah Islam hingga Mesir, Syam, Irak, dan Persia. Namun, keberhasilan Umar bukan hanya dalam hal militer, melainkan juga dalam administrasi pemerintahan. Umar adalah pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya. Ia sering berjalan di malam hari untuk memastikan kondisi rakyat. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Umar menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Dengan penuh tanggung jawab, Umar sendiri mengangkat sekarung gandum dari Baitul Mal dan membawanya ke rumah ibu tersebut. Ketika sahabatnya, Aslab, menawarkan bantuan, Umar berkata, "Tidak, biarkan aku yang membawa dosa-dosaku sendiri." Keberhasilan Umar dalam memimpin Islam membuatnya dihormati, tetapi juga membuatnya menjadi target musuh. Pada suatu subuh, saat sedang memimpin salat, Umar ditikam oleh seorang budak bernama Abu Lulu'ah. Luka yang dialaminya sangat parah, dan beberapa hari kemudian Umar wafat dalam usia 63 tahun, sama seperti usia Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sebelum wafat, Umar sempat menunjuk 6 sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah berikutnya. Dari musyawarah itu, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai penerusnya.
Umar meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Islam. Ia adalah sosok pemimpin yang adil, berani, dan bijaksana. Michael E. Hart, dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, menempatkan Umar di urutan ke-51, lebih tinggi dari Julius Caesar. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak Umar dalam sejarah dunia. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan kita banyak hal, bahwa siapapun bisa berubah menjadi lebih baik jika diberi hidayah, bahwa keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah sesuatu yang mulia, dan bahwa seorang pemimpin harus selalu memprioritaskan kepentingan rakyatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah Umar ini menginspirasi? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau suka dengan video ini, like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.